Di video kali ini, saya akan berikan cara mendapatkan modal usaha untuk bisnis Anda dan kita mulai sekarang juga. Modal adalah komponen utama yang harus dimiliki sebelum memulai sebuah bidang usaha. Nggak sedikit orang yang kebingungan mendapatkan modal, meski telah merancang konsep usaha yang akan dirintis. Bahkan banyak konsep dan rencana usaha yang berakhir di angan-angan aja ya, karena terkendala masalah modal ini. Nah, di sini saya akan berbagi cara-cara mendapatkan modal usaha tanpa berurusan dengan bunga bank ya, sehingga lebih berkah dan tidak berisiko mencekik keuangan Anda. 1. Modal dari keluarga. Anda bisa mencoba untuk mendapatkan modal usaha ya dengan meminjam dana kepada saudara Anda atau kerabat atau bahkan sahabat dekat yang memiliki dana nganggur alias berlebihan. Cara ini banyak ditempuh beberapa orang karena memungkinkannya untuk mendapatkan modal usaha tanpa jaminan. Berbeda dengan pinjam di bank ya. Anda bisa mulai menjalin komunikasi yang intens dengan kerabat ya untuk mendapatkan dana pinjaman. Modal dari keluarga pada umumnya bebas dari bunga sehingga tidak akan memberatkan Anda. Yang paling penting, pastikan untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati. Nah, ini juga kalau dalam dunia pendanaan startup itu seringkali disebut dengan angel investor. 2. Penggalangan dana. Mendapatkan modal dengan penggalangan dana, apakah bisa? Nyatanya, hidup di era serba teknologi ya, itu memungkinkan semuanya bisa terlaksana. Penggalangan dana atau yang lebih populer dengan istilah crowdfunding sudah umum dilakukan di kota-kota besar. Sudah ada banyak platform yang telah menjadi wadah bagi pengusaha muda ya dalam mendapatkan modal ya, seperti Santara ini. Platform Santara ini akan menghubungkan Anda dengan orang yang mau memberikan dana investasinya kepada Anda. Hanya saja tetap ada perhitungan setelah proses berlangsung. Misalnya tentang pembagian keuntungan alias bagi hasilnya. 3. Menjual aset. Terdengar serius, tapi memang itulah faktanya. Anda bisa mendapatkan modal usaha ya tanpa jaminan dengan menjual aset yang sudah Anda miliki. Aset itu barang atau sesuatu yang Anda miliki, misalnya tanah, rumah, motor, mobil, perhiasan, perabotan, dan lain sebagainya. Anda dapat menjualnya jika memang nggak begitu terpakai dan yakin bisa lebih bermanfaat kalau Anda jadikan modal usaha. Meski terdengar mudah, Anda tidak bisa serta-merta menjual aset yang Anda miliki. Pikirkan juga tentang untung rugi dari penjualan aset Anda tersebut. Lalu bandingkan potensi atau peluang usaha yang akan Anda jalankan dengan modal usaha tersebut. 4. Menggadaikan aset. Jika Anda tidak mau untuk menjual aset yang dimiliki, cara lain yang bisa Anda lakukan yaitu dengan barang-barang Anda ya bisa digadaikan. Anda bisa menggadaikan aset atau barang kepada pihak ketiga untuk mendapatkan modal. Meski cara ini dapat mendatangkan modal, tapi mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak. Menggadaikan barang yang dimiliki itu artinya Anda harus siap dengan segala resikonya. Jika Anda tidak berhasil menebus aset yang telah digadaikan dalam jangka waktu tertentu, ya bukan nggak mungkin Anda akan kehilangan barang berharga yang menjadi kesayangan Anda. 5. Tabungan pribadi. Bisa dibilang cara ini adalah salah satu cara termudah yang dapat Anda lakukan. Anda tidak perlu repot-repot pergi ke pihak lain untuk mendapatkan modal, melainkan gunakan saja tabungan yang Anda miliki. Dengan begitu Anda semakin cepat untuk memulai usaha. Idealnya seseorang itu memiliki tabungan dari pendapatan bulanan, baik itu untuk dana darurat, ya, kepentingan lain, atau urusan yang nggak terduga. Anda adalah penentu kemana uang tabungan itu akan digunakan. Hitung uang tabungan yang akan dipakai sebagai modal usaha, dan kalkulasikan peluang keuntungan yang akan didapatkan dari bidang usaha yang akan Anda rintis. Saran saya, ambil hanya 50% saja dari alokasi tabungan Anda untuk modal usaha, dan sisanya sebagai dana darurat. 6. Mencari mitra usaha. Jika Anda merasa berat untuk mendapatkan modal usaha, pikirkan untuk mencari partner dalam memulainya. Anda bisa mengajak seseorang untuk menjadi mitra usaha. Dengan begitu, modal usaha yang diperlukan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Namun, saat bidang usaha tersebut sudah mendapatkan keuntungan,
ya keuntungan juga harus dibagi menjadi dua bagian. Selain memperingan beban modal, ya, seorang partner atau mitra itu dapat membantu Anda dalam mengelola bidang usaha yang Anda jalankan. Dalam menciptakan ide dan inovasi, kalau dua kepala kan lebih baik daripada satu kan? 7. Ikut program pemerintah. Iklim usaha di Indonesia itu semakin tahun menunjukkan tren yang positif. Ini tidak lepas dari peran pemerintah yang ikut serta dalam penanganannya. Saat ini Anda bisa mendaftarkan diri pada program pemerintah yang fokus pada pengembangan usaha rakyat. Nggak jarang kok, ya, banyak ya pemerintah daerah yang memiliki sentra-sentra usaha kecil dan menengah, ya, yang terus berkembang. Apalagi setelah badai pandemi ini, pemerintah banyak mengadakan program seperti bantuan pemerintah untuk usaha mikro ini, dan juga yang populer adalah program Kartu Prakerja ini. Dengan mengikuti program pemerintah, Anda itu nggak hanya dapat modal usaha, tapi juga pelatihan dalam memanage bidang usaha yang Anda jalankan. Tertarik untuk mencoba? 8. Investasi. Cara yang satu ini tidak bisa dilakukan dengan jangka waktu yang cepat. Artinya, Anda bisa melakukan investasi jauh-jauh hari sebelum memulai menjalankan usaha itu sendiri. Investasi adalah aktivitas ekonomi yang mana dilakukan masa kini ya dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan di masa depan. Dengan berinvestasi, nilai uang seseorang bisa bertambah dalam jangka waktu tertentu atau periode tertentu. Anda dibebaskan untuk menggunakan jenis investasi jangka panjang atau pendek. Yang jelas, semakin lama jangka waktu yang Anda pilih, maka peluang return ya yang didapatkan juga semakin besar. Meski begitu, tetap perhatikan segala risiko yang bisa didapatkan dari investasi. 9. Modal Ventura. Modal Ventura adalah sebuah lembaga non-perbankan yang bisa memberikan Anda modal usaha tanpa jaminan. Produk ini hampir sama sih dengan KTA ya. Hanya saja modal Ventura mengharuskan Anda untuk terikat pada suatu kerjasama. Bisa dibilang basic dari sistem pinjaman ini sama seperti saham, tapi diberikan oleh perusahaan Ventura. Ya. Modal Ventura sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu equality financing atau pembiayaan langsung, kedua semi equality atau pinjaman sebagian, dan bagi hasil. Bagi hasil adalah sistem yang telah disepakati dari awal, ya, berapa persen keuntungan yang akan diberikan pada pihak yang memberikan pinjaman, yaitu perusahaan Ventura. 10. Modal dari konsumen. Hal terakhir yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan modal usaha adalah memanfaatkan konsumen. Anda bisa mengambil modal dari konsumen. Ya. Ada banyak sih jenis usaha yang bisa memungkinkan Anda mengambil modal dari konsumen ini. Salah satu yang marak dilakukan adalah jenis usaha dengan sistem pre-order alias PO yang sudah lumrah dijual beli online zaman now ini. Anda itu akan menerima uang 100% di muka sebelum proses transaksi. Ya, cara ini terbilang cukup efektif untuk mendapatkan modal usaha yang cepat. Ya, hanya saja Anda diharuskan tetap profesional dan bisa menjaga kepercayaan mereka. Nah, itu 10 cara mendapatkan modal usaha yang bisa Anda coba sekarang juga. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, kalau video ini bermanfaat buat Anda, pastikan untuk klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru video dari saya.